Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas tentang materi di kurikulum Merdeka, yaitu tentang tekanan hidrostatik, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Di dalam tujuan pembelajaran materi sekarang ini, kita bisa lihat di sini bahwa yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu 1. Mengaplikasikan hukum hidrostatik dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, menerapkan konsep tekanan hidrostatik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, menerapkan hukum Pascal untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang keempat, mengaplikasikan hukum Archimedes dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan sekarang ini kita akan coba untuk yang pertama, yaitu menguraikan masalahnya tentang konsep fluida. Konsep fluida ini sebenarnya adalah suatu zat alir yang keadaannya diam. Sehingga dalam konsep fluida ini kita masih ingat pada waktu di sekolah tingkat pertama telah dikenalkan ada 3 jenis wujud zat, yaitu zat padat, cair, dan gas. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi 2 macam, yaitu fluida tak bergerak atau hidrostatik dan fluida bergerak atau hidrodinamis. Pada pertemuan ini kita akan fokus pada pembahasan fluida yang tidak bergerak atau hidrostatik, atau bisa dikenal juga yang dikenal fluida statis. Nah, fluida statis ini konsep awalnya masih berkaitan dengan tekanan dan masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang elastisitas, di mana salah satu materi di elastisitas adalah masalah penjelasan tentang stres. Nah, di sini juga sama. Konsep pertama atau hal yang pertama yang ingin kita bahas yaitu tentang tekanan. Tekanan disebut sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada satu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, yang satuannya adalah Pascal, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Nah, mengarah ke seperti apa tekanan di dalam fluida, maka kita akan pelajari di sini yaitu tekanan pada hidrostatis. Kalian bisa lihat di sini dari apa yang tertulis, makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatik dirasakan semakin besar. Ini juga mungkin kalian bisa membedakan bagaimana ketika bernapas di kolam renang dengan bernapas di luar kolam renang. Kita akan merasa bagaimana bahwa di kolam renang itu akan lebih sesak dibandingkan dengan di luar kolam renang. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam kolam renang itu ada satu tekanan karena ada air yang menekan pada perut kita. Pengertian tentang hidrostatis tadi
berapa besar tekanannya. Di sini kalian bisa lihat dari uraian gambar yang ada. Ada satu wadah yang berisi dengan fluida, di mana ketinggiannya adalah H. Maka tekanan di jas tersebut dirumuskan sebagai pH sama dengan rho GH. Nah, di sini bisa kita lihat dari rumus rho GH itu, di mana rho-nya adalah massa jenis fluida sendiri, G-nya adalah percepatan gravitasi, ya, dan H-nya adalah ketinggiannya. Sehingga dari keterangan ini maka tekanan hidrostatik yaitu rho GH. Barangkali pertemuan yang sekarang kita cukup sampai dengan definisi tekanan hidrostatik dulu, yaitu sampai di suatu apa yang disebut dengan persamaan dari tekanan hidrostatik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.